Jadi ya. Buat bikin pesan nggak? Oh ya, bentar. Ya, Oke. Nyolokinnya di mana? di sini nggak? Oh, oke siap. Mas ya. Ya. Ya Mas. Kenapa? Maaf mas ya, saya tadi yang mau nabrak itu bawah. Oh iya. Oh, Kenapa Mas? salah berburu. Oh ya sih. Emang saya juga yang salah sih tadi agak meleng. Sebenarnya sih saya yang mulai ya. Kita sama-sama meleng ya. Emang tadi kenapa Mas nyampe bawa motor ngebut-ngebut gitu? Biasa. Biasalah. Banyak masalah gitu sih. Oh lagi banyak masalah. Jadi kepo nih Mas saya nih. Emang masalah Mas apa sih? Kita ngobrol lah ya, saya lagi ngecas juga di sini sedikit. Ternyata lagi pusing gitu kan mas. Pusing kenapa emang Mas? Saya jadi kepo nih ya. Jadi awalnya saya pernah jadi banyak hal-hal yang janggal gitu hadir di kehidupan. Satu, saya bermimpi dan mendapatkan surat dan cuma ada apa namanya, catatan di selai kertas yang menanyakan siapa aku. Satu. Unik juga ya. Kedua, ya seperti itu lagi, cuman yang tadinya dalam mimpi itu menjadi kenyataan ketika hal janggal itu muncul ketika saya itu sedang masa-masa sulit lah, masa-masa suram Ya ya. dengan masalah-masalah yang ada. Itu sih sebenarnya itu sih. Jadi saya tuh bertanya, saya sih menjawab aku tuh ya ini gitu loh. Ya Mas ya. Ya ini Si Masnya. Siapa aku ya? Oh jadi ada datang surat buat Mas. Isinya pertanyaan. Siapa aku? Kepikiran buat jawab bahwa Mas itu manusia. ya Hmm? Terus kenapa masih pusing? ada apa sih dalam manusia itu? Manusia itu apa gitu? Oke. Asik ini dia ngobrolnya asik ya. Tapi maaf ini ya bukan mau ikut-ikutan ke dalam kehidupan Mas. Sharing. Kita sharing aja ya ini mah ya. Ini mah kalau menurut aku pribadi tarik dulu manusia itu masuk ke dalam golongan apa sih? Makhluk hidup. Iya kan Mas? Nah manusia itu masuk ke dalam golongan makhluk hidup. Dan dalam golongan makhluk hidup itu ada beberapa jenis. Ada manusia, binatang, pohon, tumbuhan. Oke, pohon. Nah itu dia. Ada 3. Nah kita yang paling nampak aja ya dari manusia dan hewan. Kita lihat apa sih perbedaan manusia dan hewan. Yang membedakan antara manusia dan hewan apa sih? Secara fisik jelas. Nah secara apa ya, secara lahiriah mah udah pasti jelas, tapi secara batiniah ada gak sih perbedaannya menurut Mas aja? Ada sih kayaknya. Ada ya.
Apa? Apa yang membedakan manusia dan binatang? Rasanya sama aja ya. Manusia punya hawa nafsu, binatang punya. Manusia punya hati, binatang punya. Tapi satu, ada yang menggunakan. Binatang itu menggunakan insting. Di IPA, di SD masa gak ada sih. Oh. Nah, tapi kalau manusia itu kan pakai akal sehat. Makanya udah hal yang bukan hal aneh kalau Mas hari ini pusing. Udah gak aneh kalau hari ini Mas lagi pusing. Karena emang itu udah lahiriah, sifat batinnya manusia itu harus pusing. Karena kalau Mas gak mau pusing, gak mau ngerasa pusing, gak mau ngerasa bingung, kayaknya kenapa nggak nyoba buat jadi hewan? Karena hewan itu nggak punya rasa bingung, nggak punya rasa pusing, karena mereka gak bingung. Mereka cuma ngelakuin apa yang udah orang tua mereka lakuin. Mereka ngelakuin hal-hal yang seperti biasanya. Dan manusia itu selalu saja hidup seperti biasanya, tapi mereka punya akal. Dan mereka gak bakal bisa hidup seperti biasanya, karena setiap hari kita meningkat. Wah, kayak gitu Mas. Jadi itulah dikatakan ada akal, hati dan hawa nafsu. Jadi kan dalam diri manusia itu ada 3 unsur ya Mas. Ada raga yang membedakan, sangat beda antara manusia dan binatang. Terlihat Ya, yang terlihat, yang nampak kasat mata. Ada yang tidak nampak atau biasa disebut roh. Ada satu lagi, tak nampak tapi nampak, namanya jiwa. Ini tak nampak ya, nggak kelihatan oleh mata, tapi nampak. Iya, tapi terasa. Namanya jiwa. Dan dalam jiwa itu ada 3 unsur. Ada akal yang tadi, ada hati, ada hawa nafsu. Dan antara akal, hati dan hawa nafsu ini harus balance, Mas. Harus seimbang. Menurut Mas, yang mana yang harus diduluin? Akal. Kira-kira kalau manusia banyak berpikir gimana nih Mas? Kan ngedahuluin akal ya. Melulu tentang logika. Kata Mas aja. Jadi kayaknya gak mungkin deh kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan. Dan pusing. Pasti jadi pusing. Dan kalau logika seseorang sudah sampai dan dia belum sampai, itu dia pasti jadi kebingungan. Dan dia pasti menuntut bukti selalu. Kayaknya kayak gitu deh Mas kalau kita dahuluin akal. Nah, kira-kira yang mana nih yang harus didahuluin? Hawa nafsu. Enggak kan? Enggak mungkin kan? Karena kalau kita mendahulukan hawa nafsu, kayaknya kita kayak anjing. Dikit-dikit digonggong, kan kayak gitu ya. Saya ingat satu quotes deh Mas. Mau denger gak? Mau tau gak? boleh. Quotesnya itu dari Buya Hamka. Dia bilang, hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja sekedar kerja, kera pun bekerja. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita hidup sekedar hidup, aktivitas sekedar aktivitas. Kalau tadi masalah Mas itu menjawab pertanyaan sekedar menjawab, kayaknya selesai ya Mas, gak bakal pusing ya. Jadi kayaknya kalau kita mendahulukan hawa nafsu itu kayaknya gak mungkin. Mas pasti pakai hati kan gitu ya. Jadi manusia yang sesungguhnya itu adalah dia yang selalu mengedepankan hatinya, bukan akalnya atau hawa nafsu. Tapi tidak melupakannya, tidak menomor 2 atau menomor 3 kan, tapi mereka bekerja sama. Cuman yang pertama kali merespon segala sesuatu itu hati, bukan akal atau hawa nafsu. Pertama respon itu, dan selanjutnya
respon oleh akal lalu pada tahap hawa nafsu. Jadi tidak mendahulukan salah satu atau tidak memihak salah satu, semuanya jalan seimbang, cuma dengan porsinya masing-masing. Ya sinkron, nah kayak gitu Mas. Jadi kalau aku lihat Mas itu hari ini, Mas bukan lagi bingung, tapi Mas lagi menjalankan kewajiban Mas sebagai seorang manusia. Gitu sih. Cocok. Tahu, keren sekali. Dari tadi penjelasan Mas itu, saya langsung gimana gitu, langsung pikiran tuh luas. Dari tadi kita ngobrol kenal bos. Oh iya. Namanya siapa Mas? Iman. Nama saya Dimas. Salam kenal Dimas. Oke. Thanks. Siap.